Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Saya sebagai moderator dan pemateri pertama. Perkenalkan, saya Rifka Ramekaka dengan NIM 23410015. Di sini saya akan membahas tentang pengembalian keputusan dalam manajemen pemasaran. Yuk kita bahas. Pengembalian keputusan yang dilakukan oleh manajer pemasaran akan selalu berada dalam situasi lingkungan yang kompleks dan penuh dengan ketidakpastian. Pertama, penetapan harga, kedua produk, ketiga distribusi, keempat promosi pengembalian keputusan. Kita selanjutnya bahas tentang gaya pengembalian keputusan. Dalam manajemen pemasaran atau bisnis, pemahaman terhadap gaya pengambilan keputusan penting untuk merancang strategi yang efektif. Berikut adalah beberapa gaya pengambilan keputusan yang umum. Pertama adalah gaya pengembalian keputusan analitik. Ciri-ciri, individu dengan gaya ini cenderung mengumpulkan data secara mendalam. Kelebihannya, keputusan yang diambil cenderung lebih objektif dan didasarkan pada data yang kuat, menimbulkan kemungkinan kesalahan akibat impulsif. Kekurangannya, proses pengembalian keputusan bisa memakan waktu yang lama karena banyaknya informasi yang belum dianalisis. Kedua, gaya pengembalian keputusan intuitif. Ciri-ciri, individu ini dengan gaya lebih mengandalkan perasaan dan insting mereka dalam membuat keputusan. Kelebihan, keputusan dibuat lebih cepat dan efisien. Kekurangan, risiko pengembalian keputusan yang kurang tepat karena kurangnya analisis mendalam dan tergantung pada intuisi pribadi. Ketiga adalah gaya pengembalian keputusan yang persuasif. Ciri-ciri pengambilan keputusan dengan gaya ini cenderung membuat keputusan lebih cepat dan jelas. Kelebihannya, keputusan dapat diambil dengan tegas yang berguna dalam situasi, memerlukan keputusan cepat dan efisien. Kekurangan, terkadang tidak melibatkan banyak pihak dalam proses dan mengabaikan masukan dari orang lain. 4. Gaya pengambilan keputusan partisipasif. Ciri-ciri gaya ini melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dengan gaya ini cenderung meminta masukan, diskusi, dan persetujuan dari berbagai pihak sebelum membuat keputusan akhir. Kelebihan, membuat keputusan yang lebih inklusif dan mengarah pada solusi yang lebih baik karena melibatkan beragam pandangan. Kekurangan, prosesnya bisa memakan waktu lama dan terkadang keputusan bisa terlambat oleh ketidaksepakatan. Yang kelima, gaya pengambilan keputusan pemilih. Ciri-ciri, individu dengan gaya ini cenderung menghindari pengambilan keputusan yang sulit atau kompleks. Mereka sering kali menunda keputusan atau menghindari pengambilan keputusan dengan menyerahkan kepada orang lain. Kelebihan, menghindari stres yang mungkin timbul dari pengambilan keputusan yang sulit. Kekurangan, dapat menyebabkan keputusan yang diambil yang bisa berisiko bagi organisasi atau individu. 6. Gaya pengambilan keputusan kolaboratif. Ciri-ciri gaya ini melibatkan kerjasama erat antara sebuah pihak yang terlibat dalam keputusan. Semua anggota tim diberi kesempatan untuk memberikan masukan dan keputusan dicapai berdasarkan konsensus. Kelebihan, keputusan yang lebih diterima oleh semua pihak karena mereka merasa dilibatkan dalam prosesnya. Kekurangan, prosesnya bisa sangat memakan waktu dan memerlukan koordinasi yang baik. Analisis tradisional. Keputusan-keputusan yang rasional menghendaki adanya proses keputusan yang selaras dan logis. Metode analisa tradisional dapat membantu sebagai pendekatannya. Metode analisa tradisional terdiri atas 5 tahap, yaitu 1. Mendefinisikan masalah. Manajer yang baik harus mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasikan masalah dan kesempatan lebih awal. 2. Merumuskan berbagai alternatif. Manajer harus menentukan berbagai alternatif penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi. 3. Menganalisa alternatif, faktor-faktor yang diperlukan untuk melalui alternatif yang harus dikumpulkan dan diatur rapi. 4. Mengusulkan untuk menentukan kebaikan maupun keburukannya. Suatu penyelesaian setelah melampaui tahapan tadi, maka manajer dapat menyarankan suatu penyelesaian yang logis. 5. Menyarankan rencana tindakan. Pada waktu pengambilan keputusan, suatu rencana tindakan untuk melaksanakan keputusan tersebut harus ditentukan. Rencana tindakan ini mungkin dapat menemukan beberapa faktor penting yang belum dimasukkan di dalam analisa.
Selanjutnya adalah menggunakan marketing mix untuk pengambilan keputusan. Yang pertama, perusahaan dengan saingan terhadap volume penjualan. Semakin besar usaha-usaha yang dikeluarkan dalam marketing mix untuk penawaran yang ada, akan semakin besar pula penjualannya. Bagaimanapun, persentase yang lebih besar dari penjualan total perusahaan akan bertambah dengan adanya usaha marketing mix yang pengambilan keputusan di bidang pemasaran selalu berkaitan dengan variabel marketing mix. Yang kedua, pengenalan faktor pasar dalam marketing mix. Tekanan utama dari marketing mix adalah pasar karena pada akhirnya produk yang ditawarkan oleh perusahaan diarahkan ke sana. Ketiga, hubungan antara keputusan tentang harga, promosi dan distribusi dengan variabel tentang produk. Produk tersebut membawa pengaruh penting terhadap keputusan-keputusan mengenai harga, promosi dan distribusi karena terikat pada harga produksi, peralatan dan proses pembuatannya. Juga dalam hal promosi yang tergantung pada manfaat dan segi penawarannya. Yang keempat, pengaruh usaha lebih besar. Efektif marketing mix perusahaan dalam hubungan dengan volume penjualan. Seberapa jauh efektivitas pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan terhadap volume penjualannya. Yang kelima, marketing mix untuk beberapa jenis produk dan jasa. Marketing mix yang diterapkan pada setiap jenis produk adalah berbeda. Volume penjualan dari laba dapat dimaksimumkan jika marketing mix-nya sesuai dengan penawaran perusahaan. Yang berikut adalah pengambilan keputusan dalam manajemen. Yang pertama, pemasaran. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer pemasaran akan selalu berada dalam suatu lingkungan yang kompleks dan penuh dengan ketidakpastian. Keputusan yang diambil terutama menyangkut masalah. Yang pertama, penetapan harga. Kedua, produk. Yang ketiga, distribusi. Keempat, promosi. Pengambilan keputusan tersebut tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor lingkungan ekstern seperti demografi, kondisi perekonomian, kebudayaan, persaingan, dan sebagainya. Semua itu berada di luar pengawasan manajer. Baik, pengambilan keputusan oleh seorang manajer pemasaran merupakan hal yang sangat vital dalam bidang pemasaran karena selalu akan dihadapkan dengan lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian. Keputusan-keputusan yang akan diambil oleh seorang manajer pemasaran antara lain ialah penetapan harga, produk, distribusi, dan promosi. Pengambilan keputusan tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor yang ada di sekitar lingkungan pemasaran sendiri, antara lain ialah demografi, kondisi perekonomian, kebudayaan, persaingan dengan kompetitor yang lain, dan masih banyak lagi. Perusahaan dapat menyusun suatu tingkat permintaan pasar yang diharapkan pada suatu saat tertentu. Dengan adanya tingkat permintaan real itu berada di bawah, sama, atau di atas tingkat permintaan yang diharapkan, itu semua untuk menghadapi keadaan dari permintaan pasar yang berbeda, maka manajer pemasaran mempunyai tugas yang berbeda pula. Baik, berikutnya ialah analisa kesempatan pasar. Yang pertama, kesempatan lingkungan. Kesempatan ini akan muncul dalam setiap perekonomian apabila masih adanya suatu kebutuhan yang belum bisa terpenuhi. Kesempatan ini dianggap sangat baik dan sangat menguntungkan untuk perusahaan dalam menjawab segala kebutuhan yang masih belum terpenuhi. Contohnya ialah perusahaan listrik mempunyai kesempatan untuk mengembangkan sumber-sumber energi baru seperti sinar matahari, batu bara, dan lain sebagainya. Yang kedua ialah kesempatan perusahaan. Kesempatan perusahaan ini merupakan kesempatan yang dapat diambil oleh suatu perusahaan bila mempunyai keunggulan-keunggulan yang lebih daripada pesaingnya. Keunggulan tersebut kurang lebih antara lain
menekan biaya menjadi lebih rendah, dapat menentukan harga barang itu menjadi lebih rendah, distribusi yang sangat baik, dan mampu melakukan promosi yang lebih aktif. Kesempatan dari perusahaan ini muncul dalam suatu kondisi persaingan. Suatu perusahaan akan mencapai sukses apabila kesempatan dari perusahaan ini diambil dan kesempatan lingkungan juga terjadi pada saat yang bersamaan, maka perusahaan tersebut sukses dalam mengeksekusi kesempatan yang telah dipunyai sesuai dengan momennya. Berikut tujuan manajemen pemasaran. Tujuan manajemen pemasaran adalah untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada konsumen dengan cara yang menguntungkan bagi perusahaan. Tujuan ini dapat bervariasi tergantung pada konteks perusahaan, pasar, dan strategi yang diterapkan. Namun, beberapa tujuan utama manajemen pemasaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan penjualan dan pangsa pasar. Yang kedua, menciptakan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, membangun loyalitas pelanggan. Yang keempat, mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan pasar. Yang kelima, meningkatkan brand awareness dan citra perusahaan. Konsep manajemen pemasaran. Konsep manajemen pemasaran mengacu pada pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk merancang dan melaksanakan strategi pemasaran yang efektif. Konsep ini berfokus pada pemahaman kebutuhan dan keinginan konsumen serta menciptakan nilai bagi mereka melalui produk atau layanan. Berikut adalah beberapa konsep manajemen pemasaran yang utama. Yang pertama, konsep produksi. Yang kedua, konsep produk. Yang ketiga, konsep penjualan. Yang keempat, konsep pemasaran. Yang kelima, konsep pemasaran sosial. Yang berikut strategi manajemen pemasaran. Strategi manajemen pemasaran adalah rencana yang disusun untuk mencapai tujuan pemasaran. Jangka panjang dengan cara yang efektif dan efisien. Strategi ini melibatkan berbagai langkah dan pendekatan untuk menghadapi tentang pasar, meningkatkan daya saing, serta memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Berikut adalah beberapa strategi utama dalam manajemen pemasaran. Yang pertama, strategi diferensiasi atau differentiation strategi. Yang kedua, strategi fokus atau fokus strategi. Yang ketiga, strategi penetrasi pasar atau market penetration. Yang keempat, strategi pengembangan produk atau product development. Yang kelima, strategi pengembangan pasar atau market development. Yang keenam, strategi diverifikasi atau diverifikasi. Di sini saya sebagai pemateri terakhir saya akan membahas tentang strategi manajemen pemasaran. Strategi manajemen pemasaran adalah rencana yang disusun untuk mencapai tujuan pemasaran jangka panjang dengan cara yang efektif dan efisien. Strategi ini melibatkan berbagai langkah dan pendekatan untuk menghadapi tantangan pasar, meningkatkan daya saing, serta memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Berikut ada beberapa strategi utama dalam manajemen pemasaran. Yang pertama, strategi diferensiasi. Yang kedua, strategi fokus. Yang ketiga, strategi penetrasi pasar. Yang keempat, strategi pengembangan produk. Yang kelima, strategi pengembangan pasar. Yang keenam, strategi diverifikasi. Yang berikut yaitu merumuskan rencana pemasaran. Jika manajer sudah menetapkan untuk mencapai suatu tingkat penjualan tertentu, kemudian perlu dibuat keputusan di bidang pemasaran, produksi, keuangan, dan personalia. Yang menjadi pertimbangan dalam merumuskan rencana pemasaran adalah yang pertama yaitu produk, yang kedua penjualan, yang ketiga sistem informasi pemasaran, yang keempat produk baru.